Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita Inspirasi yang bakal ngasih ke kalian semua cerita-cerita seru dan tentunya jadi wawasan yang baru. Oke, kali ini ada aku Zumpa sebagai moderator dan ditemani oleh moderator kedua oleh siapa? Saya Salsa Gilani Putri. Nah, dan di samping kita ada siapa nih, Sa? Narasumber kece, ya gak sih? Kece gak sih? Banget. Nah, nanti kita bakal perkenalan ya sama narasumber kedua ini. Oke, lanjut aja. Jadi di sini kita bakal ngangkat tema apa? Safety riding, safety akhirat. Ya, nanti yang bakal di Subhanallah kawan. iya ya, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nah, nanti ini dari tema ini kita bakal kupas ya sama kedua narasumber kita. Nah, tapi sekarang kita perkenalan dulu. Boleh dari abang yang Hijau ini. Boleh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama gua Alfi. Gua dari Picek Bogor. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Gua EJ dari Pecek Bogor. Oke, salam kenal Kak Alfi dan Kak J. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan. Oke, jadi mau tanya nih, Boleh. di awalnya PCX Bogor ini tuh terbentuknya kayak gimana sih? Apa yang membuat kalian jadi, wah kita kayaknya harus ngebentuk PCX Bogor ini gitu? Boleh di sharing-sharing? Boleh. Siapa nih? Gua apa? Siapapun yang mau jawab. Dari gue ya. Oke, boleh. Jadi gini, Picek Bogor tuh terbentuk tahun 2021 nih, Salsa sama Julfa. Jadi kita tuh terbentuk dari pertamanya awalnya 6 anak muda yang ada di Kota Bogor, kabupaten dan kota. Awalnya di situ, dan kita tuh awalnya sebenarnya bukan cuma di Bogor aja. Jadi Picek Bogor itu hanya Piceknya doang, Bogor tuh nama kotanya. Nah, ada yang pertama lagi dari Picek Bogor itu sejarahnya bisa dibilang awal mulanya kita berbentuk di sana tuh ada namanya Picek Bandung sebenarnya. Jadi awal mulanya ada komunitas depannya Picek, sebelahnya nama kota tuh dari Bandung. Nah, kebetulan salah satu pendiri kita tuh yang dari 6 orang itu disebutnya admin, itu berkuliah di sana, berkuliah di Bandung. Nah, sering sharing, ngumpul sama anak-anak Bandung. Ternyata pas balik ke Bogor, ketemulah sama anak-anak perkumpulan tuh yang dari Bogor yang pada punya Picek juga. Nah, dari situ, dari ke 6 orang tersebut bikinlah Instagram Picek Bogor. Nah, dari situ baru tuh mulai banyak ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, sering sunmori dulu pas zaman-zamannya 2021. Pas setelah beres-beres Covid kan, banyak kegiatan yang terhenti. Mungkin ibaratkan mah pada anak muda tuh pada keluar lah dari masa-masa apa namanya, Masa-masa Sulit. terkurung gitu ya. iya masa-masa terkurungnya pada keluar. Jadilah kita perkumpulan situ. Kebetulan kan di tahun 2021 tuh pergerakan modifikasi motor tuh agak mulai naik tuh. Dari situ tuh mulai berkembang sampai sekarang tahun 2024 ya kita masih berjalan gitu. Keren. Berarti awalnya dari gak expect ya jadi PCX. Iya, betul. Bogor ini. Tidak sengajaan sih. Ketidaksengajaan. Iseng-iseng tapi berhadiah Betul. gitu. ya berarti tadi awalnya itu dari yang PCX Bandung itu Ya. ya. Nah, akhirnya didirikan oleh ke-6 orang itu. Ya, ibaratkan Nah. kita cabangnya sih. Sebenarnya banyak juga, bukan cuman Picek Bandung, Bogor, Picek Jakarta, Purwakarta, Tangerang. Nah, itu masih dalam serumpun keluarga kita Dari sebenarnya. Bogor juga, bukan dari Pecek Bogor doang, soalnya Ya. masih banyak Oh. kayak gitu. Yang mengatasnamakan Pecek juga seperti Ya. Pecek Family kayak gitu. Nah, tadi kan sempat kayak menyinggung tentang kegiatan. Nah, cuman kita belum tahu nih kegiatannya apa aja nih dari yang lebih detailnya dari komunitas PCX Bogor ini. Kira-kira apa sih yang kegiatan yang emang Kepo nih kita. rutin atau emang udah biasa dilakukan tuh apa aja? Ya, sebenarnya sih kita gak terlalu rutin buat hadir ya. Kayaknya kita seringnya nongkrong tuh seminggu sekali, kadang enggak juga. Kadang masing-masing aja gitu, enggak terlalu apa ya? Nggak terlalu wajib kumpul lah. Iya. Jadi tuh bebas kita tuh. Fleksibel. Oh Iya. iya. Berarti nggak terpaku sama planning gitu ya. Jadi kayak Enggak. nggak kayak Jadi- kadang dadakan gitu. Betul. Jadi kan kita
Picek itu sebagai jembatan awal aja. Jembatan perkenalan. Ya, pertemanan motor itu sebagai awal dari bentuknya yang mengantarkan kita kepada komunitas ini. Tetap yang bersosialisasi ya orang-orangnya. Kita nggak ada kewajiban buat nongkrong ini itu sebenarnya, karena kan kita pada punya basic masing-masing kesibukan ya. Iya, betul. Gitu, ada yang sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk kuliah nih kayak kalian, kayak gitu kan. Tidak dapat Ya. bikin istri. Iya betul, nggak boleh keluar sama istrinya. Gitu. Soalnya bukan semuanya anak muda. Semua kalangan kita masuk Iya. ya. Berarti di berbagai kalangan juga Iya. ya. Betul. Aku mau tahu dong, salah satu kegiatan positif nih yang udah kalian lakukan itu apa kira-kira? Share-sharing aja gitu. Buat siapa nih? Siapa aja? Siapa aja, Jay? Coba boleh dari Kak Jai. Bukan nggak ada. Boleh deh dari Kak ini. Oke, waktu Pak kita sebenarnya setiap kumpul kegiatan kita positif kok, nggak ada yang negatif. Betul. Dengan kita bersosialisasi juga kan itu udah kegiatan positif Iya, kan, bukan? silaturahmi ya. Iya betul, bukan kegiatan yang dilarang ya kan. Cuman memang kita ada sih setiap tahun tuh kita suka ngadain buka bersama. Nah, tapi tempatnya selalu pindah-pindah kita, misalnya di rumah makan mana atau kafe mana. Nah, kita punya kebiasaan tuh kalau setiap kita bulan Ramadan kita buka bersama, kita berbagi tuh ke warga sekitar restoran tersebut atau enggak ke kafe sekitar kafe tersebut, sama ke pengendara-pengendara tuh yang biasa lewat kan suka bagi-bagi tajil. Misalnya ada yang lewat pas lagi kita mau buka bersama, kita kasih tajil gitu. Biasanya itu yang kita ini sih, yang biasa kita jalanin untuk kepentingan masyarakat juga gitu. Jadi itu tuh kayak salah satu hal keharusan juga ya, setiap bulan Ramadan itu berbagi itu buat Picek Bogor. Wajib sih kita Wajib hitungannya ya. ya. Jadi kalau kita buka bersama udah pasti harus berbagi takjil juga gitu, nggak cuma buka doang nongkrong gitu. Ibarat jadi kayak udah prokernya PCX ya, setiap bulan puasa ada yang takjil. Bisa gitu. dibilang lah seperti itu. Kebiasaan kita sih. Iya, Kayak bagus, gitu. mantap. Tapi keren ya segitu, Mak. Maksudnya ada hal yang emang positif yang bisa dilakuin, nggak Iya. cuman kayak ya cuman sebatas naik motor Naik atau motor-motoran motoran doang Kumpul gitu, gitu kan. iya, ada hal Karena positifnya kan- juga. Iya, di gitu. kalau perspektif masyarakat banyaknya yang Iya. kalau lihat komunitas motor tuh kayak motor apa sih, kayak kumpul terus itu, nah itu kan Iya, maksudnya itu harus beda lagi diluruskan ya. orang-orangnya. Heeh. Terus hanya sebagian oknum sih. Oknum Iya. itu perspektif mereka ya. Iya. Oke, mungkin dari kegiatan positif itu kan salah satunya tadi berbagi ya. Nah, ada nggak sih tantangan dari kegiatan atau mungkin selama ada di komunitas motor PCX ini yang dihadapi tantangan apa? Alhamdulillah sampai hari ini dari tahun 2021 sampai 2024 ini untuk ke masyarakat kayaknya kita minim lah stigma-stigma negatif tersebut. Soalnya kan kebetulan saya nggak tahu sih kalau di komunitas lain. Cuman kalau di PCX Bogor emang kita menekankan yang namanya Safety safety riding sih. riding, terus minimal ya punya SIM lah teman-teman gitu. Tergantung apa modifikasi motor mereka mau kayak gimana, yang penting memahami aturan, sama saling menghargai aja gitu kepada masyarakat. Kalau kita misalnya lagi kumpul, kita di jalan ketemu orang yang nggak enak, ya udah kita redam gitu. Kita selalu menekankan itu. Pertama misalnya kalau ada orang-orang baru datang masuk, Mas saya mau gabung nih ke PCX Bogor, mangga masuk. Setelah kumpul ya kita ajarkan mereka ke situ, karena kan kebetulan agak sulit juga sebenarnya aja ya Iya. mengelola orang-orang di dalam grup Soalnya itu. Cuman suka banyak orang yang susah beradaptasi sih. Oh, iya, itu ya dalam berorganisasi kan pasti ada aja ya, Iya. maksudnya orang yang Beda-beda karakter gitu. betul. Nah itu paling sih tantangan kita, menetralisir sifat-sifat dari tiap-tiap individu masing-masing membernya gitu. Awalnya ini komunitas terbentuk dari perkumpulan orang-orang biasa aja gitu, maksudnya orang-orang yang hanya sekedar gabut tiap malam minggu gitu nyari teman gitu yang nggak pada punya pacar kan, cowok-cowok bete biasanya kan. Iya. Nah Oke, udah oke. gitu sekarang kita lagi berorientasi coba ke profit nih. Jadi kita kumpul-kumpul tuh yang menghasilkan sesuatu. Jadi Nggak nggak Jual cuma- personal branding. Oh iya, jadi kita nggak wasting lagi- time doang ya. Betul, kita lagi coba branding PCX Bogor. Kayak kemarin baru 2 minggu kemarin lah ya. Iya. Kita diajak kerjasama sama McD ya, walaupun stigmanya Iya, betul, McD betul. gitu kan. Iya. Terus ada beberapa kafe juga.
cita-cita sih kita mau nongkrong minimal nggak Gratis ngeluarin lah, uang, iya. ya kan? Oh iya. Udah sampai ke titik situ PCX Bogor karena tantangan pertama tadi yang karakter orang berbeda-beda itu udah mulai bisa kita netralisir tuh di PCX Bogor dengan cara kita menyamakan suara, menyampaikan pendapat, pemikiran. Sama kalau di PCX Bogor tuh setiap keputusan diambil bareng-bareng. Kita musyawarah, demokrasi ataupun voting. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang menjadi keputusan komunitas ya diikuti gitu. Kita mengajarkan profesional berkomunitas gitu, bersosialisasi. Kebetulan kita dapat teman-temannya yang asik-asik semua, sama open minded juga lah semuanya gitu. Ceritain dong pengalaman kalian, pengalaman yang paling jauh dalam berkendara itu kemana? Beda dong kalau itu beda-beda. Ini Oh, kemana tuh? Kalau paling jauh sih ya bulan Oktober. coba deh. Kemarin dari sini sampai ke Dieng. Iya, Wonosobo. Wow, Banyak kan itu bang? Enggak, cuma 2 orang. 2 orang doang. Iya, iseng doang itu, gabut. Iseng gabut. Oke. Gabutnya beda. Tapi seru jalannya. Kenapa? Apa tuh yang Ya bikin anak seru? motor udah gimana ya? Kalau lihat jalan sepi gitu kan keenakan. Jadi ada yang Kayak push ya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang punya hobi anak motor biasanya pada kayak gitu. Kalau sekarang lagi rame, cita-cita mereka tuh biasanya pengen berkendara jauh sama motornya ya kan? iya. Minimal ke Lombok lah. Ya, Minimal, cita-cita dia waktu itu Lombok. Minimal. Minimal. Maksimalnya kemana? Maksimalnya kemana? Papua. Luar negeri. 2 kilometer sih maksimalnya. 2 kilometer ke Aceh, Sabang. ke Sabang. Tapi rata-rata itu impian anak motor sih emang bener. Mention hobi ya. Nah, gue kepo nih, gimana caranya kalian menyeimbangkan atau balance antara hobi dan pekerjaan itu gimana? Kan kadang kita susah ya buat manage antara hobi sama pekerjaan itu. Kayak ini mana dulu nih harus gue dahulin gitu. Menarik nih pertanyaannya. Oke, mantap. Ini agak serius nih. Boleh. Jadi kalau gue pribadi nih Oke, gimana tuh? berpendapat pesan buat teman-teman juga nih yang punya hobi. Yang pertama sebenarnya hobi itu sebenarnya hiburan. Di saat kita lagi stres, suntuk atau gimana, kita punya hobi, kita tahu lari mau kemana daripada ke hal-hal negatif kan. Iya, iya. Lebih baik kita ya mungkin motor juga negatif ya, negatifnya boros. Iya, Jadi boros beli part ini segala macam kan lumayan juga harganya. Cuman kalau kita punya sesuatu yang kita senangi nggak melulu tentang motor ya, entah dia ngoleksi apa atau bola, sepak bola kan, suka-suka pada main bola. Action figure biasanya. Tetap yang paling utama tuh pertama keluarga, yang kedua itu kerjaan, baru nomor 3 hobi. Sebenarnya hobi itu bukan nomor 1. Hobi itu kita lakukan atau kita punya, kita laksanain setelah kita melewati 2 hal itu. Pertama, kita nggak boleh melewati keluarga kita. Yang kedua, kita jangan melewati pekerjaan kita. Baru yang ketiga bisa melancarkan hobi. Jangan gara-gara misalnya orang tua sakit tapi temen ngajak touring, jangan milih touring daripada orang tua, iya. ya kan? Karena Nggak masih etis ada lain juga. waktu. Iya, betul. Betul. Kalau touringnya juga ntar malah nggak enak kepikiran. Mm-mm. Terus yang kedua, misalnya kita lagi kebagian kerja malam atau di saat teman-teman nongkrong kita kerja, Iya. kita udahlah keluar kerja aja, milih nongkrong, nah itu Biar bahaya kumpul. juga. Pokoknya kewajiban keluarga, pekerjaan atau kuliah atau sekolah itu yang utama tuh. Terutama Sama yang keluarga. udah punya pacar, ribet Tuh, itu. iya, kadang susah izinnya aja ya. Pengalaman banget kayaknya. Pengalaman banget ya, kayaknya dari hati gitu. Iya. Nah, baru yang ketiga hobi. Jangan sampai hobi merusak kedua suasana ini gitu. Tadi kan kita flashback sedikit, pekerjaan yang paling enak itu sebenarnya hobi yang dibayar. Iya. Kalau kata Ridwan Kamil betul. ya kan, Iya, kan? benar. Makanya tadi kita orientasi kita PCX Bogor ini udah agak profit. Agak ada Nongkrong nggak profit. usah bayar. Ya. Oke. Kita udah sampai di titik itu loh. Dibayarnya sama hobi gitu ya. Iya. Oh, ngomong-ngomong soal riding gitu, mungkin kan kalian pernah melakukan perjalanan jauh begitu ya. Terus cara kalian aware atau cara kalian ngebalance antara waktu sholat kalian dengan riding itu gimana gitu? Kadang kan lupa ya, kadang nggak ngeh gitu waktu tuh Ya, udah asik masuk gitu ya. Iya, udah masuk waktu sholat gitu. Gimana tuh cara kalian? Biar jadi tips juga manage-nya. buat para pemotor lainnya gitu. Ya, kita punya kebiasaan sih biasanya kalau misalnya touring ya kita usahain cari masjid yang agak gede ya kan, agak gede di parkirannya
seperti di pom. Di pom kita cari tempat-tempat yang luas. Biasanya kalau kita berhenti rest sih di masjid ya. Iya. Misalnya ada pom yang dekat masjid atau enggak ada tempat makannya di situ. Nah, kita pasti usahain tempat-tempat kayak gitu. Soalnya sekalian kita nyimbangin ke sholat juga, sambil kita istirahat juga. Enak juga kan tuh kalau istirahat di masjid adem ya kan. Udah panas-panasan kita adem gitu. Dan ada yang mandi juga. Iya, terus kan pamali juga kan kalau di jalan azan gitu kadang kita suka berhenti dulu. Gitu sih. Kalau kita nyimbangin waktu kita touring gitu. Oke guys, itu bisa dicontoh. Jadi kalau misalnya kalian perjalanan itu nggak jadi alasan kalian ini perjalanan jauh, nggak, mereka aja buktinya bisa gitu loh menyeimbangkan antara waktu sholat mereka dengan riding atau hobi mereka gitu teman-teman. Betul banget, jadi buat ibadah itu nggak ada alasan ya. Iya. Oke, jadi buat yang terakhir nih ya, kira-kira ada gak nih tips dari Kak Alfi dan juga Kak Jay ya Siapa bisa dulu nih? buat pemirsa di sana? sharing-sharing untuk kita ini. Bang Jay dulu nih. Oke, boleh silakan Bang Jay. Jay. Tips Sampaikan. merawat motor dulu aja ya. Ya, Oke. boleh. Ini kita ganti oli sebulan sekali. Cuci 5 hari sih kalau bisa, soalnya Boleh. musim hujan itu. Soalnya kalau 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggunya pakai jalan-jalan ya kan. Kan Harus kita bersih. malam minggu main. Betul. Terus Terus servis 3 bulan sekali. Kalau bisa sendiri sebulan sekali boleh. untuk biar motor lebih awet ya. Iya, hemat pengeluaran sih kalau bisa bongkar-bongkar sendiri. Ya untuk mengerti. Kalau karena Bang J tentang motornya, kalau gua tentang sosialnya coba ya. Tips dari gua sih sharing buat teman-teman. Yang pertama tadi ada 3 hal tuh yang harus kita utamain. Pertama dalam menjalankan hobi. Yang pertama keluarga, yang kedua pekerjaan atau kuliah kalian, sekolah kalian, yang ketiga baru kalian bisa menjalankan hobi. Nah, jangan sampai hobi merusak 2 hal terdepan itu gitu sih buat gua. Terus jadikan motor atau hobi kalian tuh sebagai ajang silaturahmi kalian, ketemu sama teman-teman baru yang punya pemikiran sama, berorganisasi, bersosial, menambah wawasan gitu. Isi sama hal-hal positif lah, mumpung masih muda ya kan. Iya benar. Kayak berbagi takjil yang biasa mereka adakan di setiap bulan Ramadan. Betul. Dan juga tetap harus menyeimbangkan antara waktu ibadah dan juga hobi guys. Sepakat. Kayak yang tadi Kakak Alfi bilang dan Kak Jay bilang. Betul. Oke, betul banget. Oke, jadi gue mau tanya, gimana syarat dan atau ketentuan untuk bisa bergabung dengan komunitas PCX Bogor ini? Boleh di-sharing atau diberikan tips syaratnya? Syaratnya sih cuma satu aja ya. Apa? Simpel sih. Simpel, Apa syaratnya cuma tuh? sebenarnya syaratnya cuma satu kita. Apa? Punya kendaraan Oh, aja. Iya. betul sih. Gak tahu. Punya kendaraan dan motornya PCX, Oh, ya kan? betul. Karena sesuai nama. Beat karbu gak boleh? Boleh kalau udah Boleh. pertama kali main mah. Boleh. Kita Tapi next PCX Oh, gitu. PCX. sebenarnya syarat Enggak, utamanya enggak harus juga. PCX ya syarat utamanya. Tapi kalau emang mau sosialisasi sama kita berorganisasi, belajar bareng-bareng ya, kita welcome. Oke. Siap. Buat kalian yang baru punya beat karbu gak apa-apa boleh udah. Siapa tahu kan? punya kendaraan ya. Iya. Siapa tahu nanti ada Intinya punya rezekinya ya kan? kendaraan. Gitu. Oke guys, buat kalian yang masih kepo tentang PCX Bogor, itu kalian bisa cek di Instagramnya di sini. Itu kalian bisa tanya admin atau mungkin kalian bisa cari atau stalking pemilik dari kedua ini yaitu Kak Alfi dan Kak Zay. Zay ya, Oke. Zay. Oh Kak Zay, Zay. ya gak pakai Z Zay. guys, tapi J gitu. Jangan lupa ya, pokoknya yang minat segera gabung. Asli ini emang Kita menarik welcome ya kan, banget. buat Iya. teman-teman di Mereka luar. humble sekali, Iya, humble kita- sekali. Aku juga rencana mau gabung, tapi nanti aku ke Boleh, PCX boleh, dulu. boleh. Yang lebih PCX buat kita gabung. Kasih aku tim dibonceng aja. Dan nerima sih kita. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Terima Iya. kasih buat waktunya. Ya, sangat Eh, appreciate sekali karena semoga- kalian meluangkan waktunya. Semoga lancar-lancar ya apapun itu kesibukannya. Amin. Terus makin ini ya komunitasnya Makin erat tali persaudaraannya, makin Amin. sukses juga. Mudah-mudahan brandingnya tuh makin tinggi dan akhirnya itu bisa Iya. menghasilkan Semoga cepat uang dapat kepada jodoh kalian. juga ya abang-abang. Amin. Oke, mungkin cukup ya buat podcast kali ini. Langsung aja kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.